Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalak Safia dari Prodi S1 Akuntansi ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu metodologi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Metodologi yang saya ambil adalah design thinking. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking adalah metode ataupun pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan juga kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Jadi, dalam pemecahan masalah, tim akan berusaha memahami apa kebutuhan user atau manusia dan menghasilkan solusi paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Design thinking ini penting untuk dilakukan karena keputusan dibuat berdasarkan apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan, bukan hanya dari data historis maupun asumsi. Dengan demikian, desainer dapat menghasilkan sebuah produk atau layanan yang disukai oleh banyak user. Nah, design thinking ini memiliki 4 level penting. Yang pertama, people center. Kembali ditekankan dengan metode design thinking ini adalah tindakan yang berpusat pada hal yang dibutuhkan ataupun diinginkan oleh pengguna. Mengapa harus berfokus pada manusia? Karena jika kamu tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pengguna, metode ini tidak akan berguna dengan baik. Prinsip ini dilakukan dengan empati dan juga fokus terhadap riset yang benar-benar memahami manusia, yaitu klien, pengguna, ataupun pelanggan. Yang kedua yaitu ada highly kreatif. Untuk menggunakan design thinking ini, kamu bisa berkreativitas sebisa mungkin, karena tidak ada aturan yang terlalu kaku dan juga baku. Menciptakan atmosfer, suasana yang terbuka dan juga menyenangkan sangatlah penting untuk memproduksi kreativitas yang lebih berkualitas. Hal ini bisa memberikan kamu kesempatan untuk melihat masalah dengan cara yang baru, dari perspektif yang berbeda, dan juga memberikan kamu kesempatan untuk memikirkan solusi yang lebih bervariasi. Yang ketiga ada hands-on. Proses design thinking ini memerlukan pengujian langsung oleh tim desain, bukan hanya teori ataupun gambaran di atas kertas. Pembuatan prototipe ini dapat dijadikan sebagai metode komunikasi untuk mengetes data yang telah dibuat. Meskipun itu hanya produk simple ataupun ide yang digambar di atas kertas, membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan juga diraba secara nyata dan dapat menjadi representasi dari solusi yang ingin kamu ciptakan, yang akan memberikan feedback secara langsung. Yang keempat yaitu ada iteratif. Proses design thinking adalah proses yang memiliki tahapan yang berulang-ulang untuk melakukan improvisasi agar menghasilkan produk ataupun aplikasi yang baik sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga ketika kamu sudah mendapatkan solusi ataupun produk dari ide awal kamu, untuk terus menantang diri dan juga menyusun kembali masalah awal kamu. Lakukan tes, lalu tes lagi, dan teruslah berulang-ulang. Mendapatkan feedback dari tahapan tes awal akan membantu kamu untuk lebih yakin bahwa memberikan solusi yang disukai dan dibutuhkan oleh user. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan dari design thinking. Tahapan yang pertama yaitu empathize. Empathize ini adalah tahap awal dari proses design thinking. Tahapan ini, tujuan kita sebagai desainer adalah mendapatkan pemahaman terhadap masalah objek dan mencoba menyelesaikan masalah. Proses ini melibatkan observing dengan orang yang menjadi subjek permasalahan untuk memahami motivasi dan juga pengalaman mereka, sehingga kita menyatu atau immerse dengan lingkungan si objek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang masalah-masalah yang terjadi, kebutuhan si objek dan juga tantangannya. Nah, yang kedua yaitu ada define. Tahap ini adalah tahap kedua dari tahapan design thinking. Nah, di tahap ini kamu mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi user ataupun penggunanya dari hasil pengamatan yang kamu dapatkan dari tahap empatis tadi. Diharapkan di akhir tahap ini kamu bisa menggambarkan sebuah ide berdasarkan pandangan user tersebut melalui produk ataupun juga aplikasi yang akan kamu buat. Adapun bentuk tahapannya bisa saja dengan menuliskan kebutuhan user dengan menggunakan pengetahuan mengenai kondisi yang akan terjadi. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada ideat.
Tahap ini kamu sudah mulai memahami pengguna dan juga kebutuhan mereka lewat tahap empati tadi. Kamu pun sudah bisa menganalisis pengamatanmu di tahap define ini. Di tahapan ini, kamu dapat mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh user ataupun penggunanya. Tahap selanjutnya yaitu ada prototype. Langkah ini menjadi sesuatu yang penting karena kamu akan mencoba mengubah ide yang didapatkan dari tim menjadi tiruan produk nyata ataupun produk uji coba. Di tahap prototype ini, tim akan fokus pada kendala dan kekurangan prototipe tersebut. Prototipe ini juga akan terus diingatkan, dirancang dan juga diperbaiki sehingga mendekati hasil dari produk yang diinginkan. Sebagai contoh kasus, di sini menurut pengamatan saya melalui jejaring sosial, banyak sekali berita persoalan petani yang kurang sejahtera. Bahkan menurut BPS, Badan Pusat Statistik, ada 49,41% rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian di Indonesia. Jadi ide saya di sini adalah membuat aplikasi yang bernama Pixbox. Jadi Pixbox ini adalah aplikasi yang menyuguhkan pelayanan di bidang sayur mayur. Kami memberikan peluang untuk para petani menyalurkan hasil taninya mereka langsung ke tangan konsumen. Dan secara tidak langsung, konsumen akan mendapatkan sayuran segar dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli di pasar dengan harga yang jauh tingkatnya lebih mahal. Aplikasi yang dikembangkan ini diharapkan menjadi solusi bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mempermudah konsumen untuk mendapatkan bahan pangan langsung dari para petani di kebunnya. Sistem aplikasi ini adalah pre-order untuk menghindari sayuran segar yang terbuang. Sekian penjelasan tentang design thinking dan juga contoh kasus dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.